kepada 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang peserta didik sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Yang mana sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah ini posisi kontrolnya itu dikatakan identitas gagal, datangnya itu dari luar, dan kita berusaha untuk menghindari hukuman. Contohnya sebagai penghukum, suka menghardik murid, suka menyuruh, menyakiti, menyindir, seperti kalimatnya yang dikatakan guru, kalau kamu tidak melakukannya, awas nanti kamu. Kalau kamu tidak seperti ini, awas ya, nilai kamu nanti dikurangkan. Kalau kamu tidak bekerja sesuai dengan yang diinginkan, nanti kamu tidak akan naik kelas. Itu adalah sebagai penghukum. Sementara kalau untuk membuat merasa bersalah, seperti di sini, guru itu berceramah dan mengatakan seharusnya, biasanya kan kita berceramah dulu, berceramah supaya peserta didik kita melakukan yang baik-baik. Terus di sini identitas keberhasilan atau dinyatakan sukses itu posisi kontrol kita sebagai teman dan pemantau. Kalau sebagai teman, kita biasanya mengajak peserta didik kita untuk lebih dekat, sehingga nanti peserta didik kita akan lebih dengan tenang, dengan lebih merasa mereka tidak takut untuk berkata sesuatu, mengucapkan sesuatu kepada gurunya. Bisa jadi nanti mereka akan curah pendapat, bisa terjadi di sini. Seperti yang kalimat guru seperti ayolah lakukan lebih ibu. Jadi ibunya tuh minta, berarti kita menganggap siswa itu sebagai teman. Sebagai pemantau, perkataan guru dengan apa peraturannya? Menyesuaikan diri bila diawali. Nah, nanti kalian dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru itu pada peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Nah, posisi yang terakhir sebagai guru adalah posisi manajer, yang mana guru ini kita mengembalikan sesuatu yang dibuat siswa itu, kita kembalikan kepada mereka dulu. Lalu apa yang harus kita tanya dulu apa keinginan mereka. Tanya lagi nanti jika mereka melakukan sesuatu itu yang telah dilakukannya itu apa konsekuensinya, apa yang dirasakannya. Ini adalah posisi manajer seorang guru. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira menurut Ibu mana posisi yang bagus? Manajer. Nah, ya bagus sekali. Posisi manajer. Karena dengan kalimat guru di sini, apa yang kita yakini, apa yang bila mengerjakan untuk memperbaiki masalah ini, jadi kita kembalikan kepada peserta didik tersebut. Lanjut. Nah, di sini kita akan ada sedikit tugas seperti kalimat yang menyatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrolnya apa itu? Membuat merasa bersalah. Iya, membuat merasa bersalah. Berarti siswa itu merasa disalahkan, ya. Kamu tidak pernah melakukannya. Penghukum sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu. Teman sebagai teman. Tapi meminta ya. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer, pemantau atau teman? Sebagai teman? Sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Berarti membuat merasa bersalah atau itu? Kamu selalu yang terakhir. Berarti membuat merasa bersalah. Nah, ini jawabannya. Penghukum kan? Sebagai penghukum berarti yang tadi yang kita sebagai ya. Posisi kontrol sebagai pemantau. Yang manajer ya. Memang seorang guru kita harus sebagai posisi manajer. Nah, lanjut dari posisi kontrol tersebut kita
menginginkan restitusi nanti. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi apa kesalahan yang telah mereka perbuat, nanti kita menginginkan mereka pula yang memiliki jalan keluarnya, sehingga mereka nanti bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini restitusi berangkat dari pandangan bahwa membuat kesalahan itu adalah sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang lain. Restitusi itu adalah sebuah pendekatan berdasarkan teori kontrol yang mengajarkan anak atau murid keterampilan untuk disiplin diri, bertanggung jawab terhadap tindakan mereka, serta menolong anak atau murid kita agar dapat meninjau ulang dan bertindak sesuai dengan harapan yang mereka inginkan, yaitu seseorang yang mereka cita-citakan. Fokus restitusi pada ini penyelesaiannya secara murid itu atau anak yang membuat kesalahan, dan pendekatan yang digunakan untuk membantu murid atau anak tersebut untuk dapat lebih bertanggung jawab, lebih mandiri, dan lebih kuat. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Pertama, kegiatan restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, dan bukan paksaan. Kita menawarkan kepada mereka, tapi bukan memaksa mereka. Restitusi tidak menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka, apa yang mereka mampu, apa yang mereka inginkan, dan apa yang mereka harapkan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari kepada tindakan. 5 kebutuhan dasar tadi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki dirinya sendiri, dan fokus kepada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi, mencari permasalahan, penyelesaiannya, mengembalikan murid yang berbuat salah tersebut kepada kelompoknya, sehingga mereka nanti merasa diterima di kelompoknya. Di sini ada segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah, menstabiliskan identitas, dan menanyakan keyakinan. Ada 3 tindakan segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Berarti kita dapat menanyakan kepada peserta didik kita, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Diberi dengan pertanyaan-pertanyaan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan tersebut? Menstabilkan identitas. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, dan itu sifatnya adalah manusiawi. Dan kamu bukan satu-satunya orang yang sudah melakukan kesalahan. Kita pun pernah sebagai guru atau guru. Nah, pada kegiatan menanyakan keyakinan, kita tanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, yang telah kita buat di dalam kelas, dan kamu ingin menjadi seperti apa. Untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, kalimat atau perkataan guru seperti ini: berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tertarik untuk mencari sesuatu atau mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jika kamu melakukan menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, maka apakah kamu siap untuk bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini untuk kegiatan membuat murid merasa gagal atau tindakan instabilitas identitas. Validasi tindakan yang salah dari perkataan guru seperti, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Apa yang penting bagi kamu setelah melakukan ini? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar dengan cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu harapkan? Apakah kamu
bisa melakukan dengan lebih baik untuk esoknya lagi. Ini adalah tindakan validasi. Sementara yang terakhir menanyakan keyakinan. Berdasarkan keyakinan jelas yang telah disepakati, kita bisa kembalikan kepada peserta didik apa nilai-nilai yang telah kita percaya di kelas, nilai-nilai kebajikan apa yang telah kita sepakati bersama, dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu. Kamu menjadi orang yang seperti apa? Mungkin kamu akan nanti menjadi seperti orang yang penguasa berdasarkan kebenaran dasar. Nah, di sini ada intervensi 30 detik. Kita pada semula. Di sini apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat kamu sedang menjadi seseorang yang kamu inginkan? Apakah kamu mengubah kebiasaan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih baik? Mungkin kegiatan ini bisa kita berikan kepada kepada peserta didik. Nah, kesimpulan dari pembelajaran budaya positif hari ini adalah bahwasanya dibutuhkan posisi kontrol bagi peserta didik. Dimana posisi manajer ini melakukan tahap ketiga menanyakan apa tadi? Menstabilkan identitas. Terus posisi inilah dapat menjadi teman yang mandiri, merdeka serta bertanggung jawab atas kelakuannya dan sikapnya sehingga nanti akan tercipta budaya positif dari dirinya sendiri dan akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman dan menyenangkan. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya untuk acara hari ini. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.